Perkenalkan, nama saya Melani Sukiartiasari dengan NPM 24403011143. Saya pembicara 1 tim Opening Government. Perkenalkan, nama saya Minta Hundureka Ramadhani dengan NPM 24103010119 sebagai pembicara 2 tim Opening Government. Perkenalkan, saya Famidia Putri dengan NPM 24203011065 sebagai pembicara 1 tim Holo. Perkenalkan, saya Nabila Aulan Sudarani dengan NPM 24403011154 sebagai pembicara 2 tim Holo. Perkenalkan, nama saya Farisa Nur Rahma dengan NPM 240301070 sebagai pembicara 1 dari tim CG. Perkenalkan, nama saya Widya Supatini dengan NPM 24103011014 sebagai pembicara 2 dari tim CG. Perkenalkan, nama saya Farida Grafika Cayani dengan NPM 24403011186 dari tim CO pembicara 1. Saya Nis Maywati dengan NPM 243301160 dari pembicara 2 tim CO. Selamat pagi, yang terhormat Dewan Juri dan hadirin sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim Opening Government akan mendukung sepenuhnya mosi Dewan ini memilih dunia tanpa identitas gender. Mari kita bahas sebuah gambaran dunia baru, yaitu dunia tanpa identitas gender, di mana gender laki-laki, perempuan atau kategori lainnya tidak digunakan dalam sistem sosial hukum atau interaksi sehari-hari. Yang artinya, setiap orang akan diperlakukan sebagai manusia bukan berdasarkan gender yang dimiliki. Selama ini, identitas gender sering menimbulkan berbagai masalah. Banyak orang yang mendapatkan perlakuan tidak adil antara laki-laki dan perempuan. Pertama, perempuan selalu dianggap lebih lemah dari laki-laki dan juga sebaliknya, laki-laki harus terlihat kuat dari perempuan. Kedua, ada batasan peran seperti perempuan harus mengurus rumah tangga dan laki-laki mencari nafkah. Ketiga, adanya diskriminasi. Bahkan orang yang tidak cocok dengan standar gender akan dipandang aneh dan diperlakukan tidak adil. Persoalan utamanya bukan hanya ketidaksetaraan gender, tetapi sistem identitas gender itu sendiri. Sebagai tim Opening Government, kami setuju dengan mosi ini karena menghapus identitas gender dapat menggunakan sumber utama diskriminasi banyak orang. Yang kami maksud bukan menghapus keberagaman manusia, tetapi menghapus label gender yang selama ini menciptakan perbedaan perlakuan dan ketidakadilan. Kami ingin manusia dihargai dari kemampuannya, bukan dari gender laki-laki atau perempuan. Selanjutnya, kami akan tawarkan masyarakat yang tidak lagi menggunakan gender dalam dokumen resmi, pelayanan publik, sistem pendidikan, pekerjaan, dan ruang sosial. Artinya, semua kebijakan dan interaksi sosial bersifat netral. Sistem kesehatan akan fokus pada kebutuhan biologis sekolah, tidak kebutuhan biologis. Sekolah tidak memisahkan anak berdasarkan gender, dan dunia kerja tidak akan mengaitkan kemampuan seseorang pada jenis kelamin. Oleh karena itu, kami ingin menghapus diskriminasi yang muncul karena label gender. Kami ingin membebaskan orang dari tekanan sosial yang membuat mereka harus berperilaku sesuai gender. Kami ingin menciptakan kesetaraan di semua bidang kehidupan, membangun masyarakat yang lebih inklusif, serta menegakkan nilai bahwa manusia harus dihargai berdasarkan kemampuannya, bukan karena label gender yang dimilikinya. Dengan demikian, kami dari tim Opening Government yakin bahwa tanpa identitas gender akan lebih adil, aman, dan menciptakan kesetaraan di bidang kehidupan. Terima kasih. Dewan Juri sekalian, saya sebagai pembicara pertama dari Opening Opposition hadir untuk menyatakan penolakan terhadap mosi Dewan ini lebih memilih dunia tanpa identitas gender. Namun
bahwa penghapusan identitas gender itu bukanlah satu-satunya solusi yang ada. Penghapusan identitas gender ini justru berpotensi untuk menimbulkan persoalan baru yang lebih kompleks dibandingkan dengan masalah diskriminasi yang juga diatasi oleh tim opening government. Pertama, tim OG beranggapan bahwa identitas gender itu merupakan sebab utama munculnya diskriminasi. Kami jelas menolak pandangan tersebut. Diskriminasi itu tidak muncul karena identitas gender itu sendiri, melainkan karena adanya stereotip, prasangka sosial, serta struktur yang tidak adil. Identitas gender hanyalah salah satu untuk bentuk keberagaman manusia, dan yang menjadi persoalan itu adalah bagaimana masyarakat itu melakukan perbedaan tersebut. Kedua, Oke juga berpendapat bahwa menggunakan label gender itu juga menghilangkan ketidakadilan. Ini itu juga merupakan solusi yang keliru. Ketidakadilan tidak serta-merta lenyap hanya dengan menghapus label gender saja. Masih ada banyak bentuk diskriminasi lain seperti perbedaan kelas, etnis, standar kecantikan atau kondisi sosial ekonomi yang tetap akan terjadi meskipun identitas gender itu dihilangkan. Dalam kesempatan kali ini, kami dari pihak opposition ingin memaparkan beberapa alasan logis yang dapat mendasari penolakan kami terhadap posisi tersebut. Pertama, kami dari opposition menegaskan bahwa identitas gender merupakan unsur penting dalam ekspresi diri setiap manusia. Jika identitas gender dihapus, maka individu akan kehilangan kebebasan untuk memahami dan menampilkan dirinya sebagai laki-laki, perempuan, atau identitas lainnya. Motif ini itu bukan hanya untuk membawa kebebasan saja, tetapi justru akan memaksakan keseragaman. Seakan-akan semua orang itu wajib hidup tanpa identitas yang mereka anggap bermakna. Kedua, menghapus gender justru akan melemahkan efektivitas berbagai kebijakan publik. Identitas gender itu akan dibutuhkan dalam sektor kesehatan, layanan sosial, pendidikan, sampai penanganan kekerasan. Contohnya saja pada layanan kesehatan reproduksi itu tidak akan dapat dipisahkan dari perbedaan karakteristik biologis berbasis gender. Ada juga penanganan kekerasan seksual maupun KDRT itu juga memerlukan data yang diklasifikasikan berdasarkan gender. Jika identitas gender dihapus sepenuhnya, pemerintah itu akan kesulitan untuk merancang kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan warganya. Ketiga, dunia tanpa identitas gender itu tidak akan menjalankan diskriminasi, tetapi justru hanya akan membuatnya tidak terlihat saja. Ketika seluruh data dan sistem yang dibuat itu netral gender, kita tidak akan lagi mampu untuk mengidentifikasi kelompok mana yang sebenarnya lebih rentan untuk mengalami tekanan sosial atau kekerasan. Ketidakadilan itu akan tetap berlangsung, namun akan menjadi lebih sulit lagi untuk dibuktikan dan ditangani karena tidak tercatat secara jelas. Dengan penjelasan tersebut, kami dari tim opposition menolak posisi ini karena identitas gender itu adalah bagian penting dari kebebasan personal dan dibutuhkan dalam perumusan kebijakan politik yang tepat sasaran, dan juga penghapusannya justru akan membuat diskriminasi itu semakin tidak terlihat. Daripada menggunakan identitas gender, solusi yang tepat itu adalah menghapus stereotip dan bias yang masih ada di dalam masyarakat. Terima kasih. Selamat siang semuanya, saya di sini sebagai tim opening government pengacara pula ingin menanggapi terkait argumen yang diberikan oleh tim sekaligus memperkuat info terkait misi Dewan ini lebih memilih dunia tanpa identitas gender. Tim OO menyatakan bahwa diskriminasi muncul dari stereotip, prasangka dan struktur yang tidak adil, bukan dari identitas gender itu sendiri. Ini adalah logika yang keliru. Identitas gender bukanlah sekadar bentuk keberagaman yang netral, melainkan fondasi bagi lahirnya diskriminasi dan stereotip gender. Misalnya perempuan harus lemah, laki-laki harus kuat, hanya bisa eksis jika ada label gender. Kita tidak bisa menghilangkan penyakit diskriminasi hanya dengan mengobati gejalanya saja. Kita harus mencari akarnya juga. Identitas gender adalah label utama yang memungkinkan masyarakat menciptakan dominasi kekuasaan di mana seorang laki-laki atau maskulin secara sistematis lebih dihargai daripada yang lain. Penghapusan identitas gender adalah cara paling efektif untuk mencari akar struktural yang memungkinkan diskriminasi. Tim OO berpendapat bahwa menghapus identitas gender menggunakan kebebasan berekspresi dan memaksakan keseragaman
Saat ini adalah sebuah paradoks. Saat ini justru identitas gender yang membatasi kebebasan berekspresi. Jika Anda adalah seorang individu yang diidentifikasi sebagai laki-laki, masyarakat membatasi Anda dari mengekspresikan sisi emosional atau komunitas. Jika Anda perempuan, masyarakat membatasi Anda dari peran kepemimpinan atau agresi. Dunia tanpa identitas gender bukanlah dunia tanpa ekspresi. Ini adalah dunia di mana ekspresi menjadi personal dan netral. Setiap individu bebas berpakaian, bertindak, atau memilih profesi tanpa harus dikaitkan dengan gender. Kebebasan sejati adalah ketika identitas saya apakah saya kuat, pintar, atau lembut tidak harus diakui sebagai maskulin atau feminin. Tim OOM mengkhawatirkan bahwa penghapusan gender akan melemahkan kebijakan publik, kesehatan dan produksi dan membuat diskriminasi jadi tidak terlibat pada data yang netral. Layanan kesehatan dan produksi sepenuhnya didasarkan pada jenis kelamin biologis. Apakah seseorang memiliki rahim, organ produksi dan sebagainya. Di dunia tanpa identitas gender, pemerintah tetap dapat mengumpulkan data berdasarkan biologi atau jenis kelamin untuk mengalokasikan sumber daya secara tepat tanpa harus menunjukkan kepada konstruksi sosial gender yang bermasalah. Diskriminasi ini tidak akan diulangi kita masih dapat mengidentifikasi kerentanan berdasarkan jenis kelamin biologis dan perbedaan kekuatan sosial atau ekonomi yang tersisa. Meskipun penghapusan identitas gender memaksa kita untuk melihat sumber ketidakadilan yang lebih dalam, misalnya siapa yang paling dirugikan secara ekonomi ataupun fisik. Oleh karena itu, tim oposisi selalu beranggapan bahwa solusi diskriminasi gender adalah label gender, tetapi menghapus stereotip. Menurut kami, yaitu menghapus identitas gender adalah solusi yang radikal, fundamental untuk menghapuskan stereotip dan diskriminasi yang ada. Kami berpendapat bahwa dunia tanpa identitas gender adalah dunia yang lebih adil, bebas dan diskriminasi. Selamat siang, Tuan Juni dan Ibu Sabda. Sebagai pembicara kedua dari Opposition, saya sendiri di sini untuk memperkuat argumen yang juga mengatakan saya dan sekaligus memberikan bantahan komprehensif terhadap pandangan yang disampaikan oleh tim Opposition, khususnya pembicara kedua mereka. Kami sepenuhnya meyakini bahwa mosi Dewan ini memilih dunia tanpa gender karena solusi terhadap diskriminasi. Justru penghapusan identitas gender akan menimbulkan konsekuensi sosial yang jauh lebih berat dan merusak fundamental kebebasan individu, kebijakan publik dan juga pemahaman kami terhadap ketidakadilan. Pertama, saya ingin menguatkan fondasi argumen bicara pertama kami, yakni diskriminasi tidak berasal dari keberadaan identitas gender, melainkan berasal dari cara masyarakat melakukan perbedaan. Pembicara pertama kami telah menunjukkan bahwa identitas gender hanyalah salah satu dimensi identitas manusia, bukan akar masalah diskriminasi. Dan saya ingin memperluas lagi perspektif tersebut. Kami bisa melihat bahwa dalam masyarakat yang homogen secara gender, diskriminasi tetap terjadi. Ada diskriminasi berbagai ras, agama, kemudian kelas sosial dan juga orientasi seksual. Semua bentuk diskriminasi ini muncul tanpa melibatkan kategori laki-laki dan juga perempuan. Hal ini membuktikan bahwa diskriminasi tidak pernah bergantung pada satu kategori. Jika logika oke yang menyatakan bahwa penghapusan pada gender akan menghilangkan stereotip adalah premis yang sangat dangkal. Mereka gagal memahami bahwa akar diskriminasi adalah dalam struktur sosial dan prasangka manusia, bukan dalam keberadaan identitas itu sendiri. Kemudian yang kedua, saya ingin memperkuat argumen pembicara pertama bahwa identitas gender merupakan bagian dari kebebasan personal dan ekspresi diri, bukan menghalang kebebasan. Oke, pembicara dua berusaha menggambarkan dunia tanpa gender sebagai utopi di mana semua orang dapat bebas mengekspresikan diri tanpa label. Namun, ini bertentangan dengan definisi kebebasan itu sendiri. Kebebasan tidak berarti semua orang diwajibkan untuk tidak memiliki identitas. Kebebasan berarti setiap orang berhak memiliki identitas yang bermakna dalam dirinya. Ketika negara menghapus identitas gender, maka yang terjadi adalah pemaksaan keseragaman. Semua orang dipaksa untuk hidup tanpa label dari berbagai individu. Bagaimana dengan orang yang merasa nyaman dengan dirinya sebagai laki-laki? Bagaimana dengan perempuan yang merasa bahwa identitasnya perempuan adalah bagian dari hidupnya? Di dunia, oke, semua identitas dipaksa untuk dihapus. Tidak ada yang menunjukkan dirinya laki-laki, perempuan, dan lainnya. Penghapusan identitas gender bukanlah langkah menuju kebebasan, tapi langkah mundur dari prinsip dasar hak individu. Kebebasan
Karena kebebasan sejatinya adalah ketika seorang memiliki pilihan yang mengidentifikasikan dirinya, bukan ketika identitas itu dipaksa untuk hilang. Kemudian yang ketiga, saya ingin bersepakat dengan pembicaraan pertama kami terkait pembicaraan publik yang diganggu oleh penghapusan identitas. Kemudian pembicaraan kedua berpendapat bahwa data berbasis sains biologi cukup untuk menjalani perjalanan kesehatan reproduksi, layanan KDRT, dan juga aspek sosial lainnya. Tetapi ini adalah sederhanaan yang sangat berbahaya. Banyak sekali keadaan sosial muncul bukan untuk perbedaan biologis, tapi dari relasi gender. Misalnya penyimpangan upah tidak muncul karena perempuan tidak memiliki organ tubuh tertentu, melainkan karena pekerjaan yang diasosiasikan dengan perempuan dianggap lebih rendah nilainya. Kekerasan seksual bukan terjadi karena biologi, tetapi karena norma gender yang memberikan dominasi kepada maskulinitas. Bahkan fenomena seperti body shaming, beban kerja domestik, atau tekanan menjadi maskulin dan juga feminin adalah produk sosial dari gender. Dengan kata lain, OB ingin menghapus identitas gender, tetapi tidak memahami bahwa kita memerlukan identitas gender untuk memetakan ketidakadilan sosial. Keempat, saya ingin membantahkan OB pembicaraan dua bahwa penghapusan identitas gender akan memusnahkan stereotip gender. Justru yang terjadi akan sebaliknya, karena identitas gender kita tidak bisa lagi mengidentifikasikan atau melawan stereotip yang terjadi saat ini. Misalnya, jika perempuan mengalami diskriminasi di tempat kerja, bagaimana kita bisa menyebutkan fenomena ini sebagai diskriminasi terhadap perempuan jika perempuan tidak boleh disebut lagi dengan sebagai kategori. Kemudian penghapusan identitas gender justru membuat ketidakadilan menjadi tidak terlihat dan juga tidak bisa disebut sebagai sistematis. Dengan seluruh penjelasan tadi, kami dari Open Opposition menegaskan bahwa identitas gender tidak boleh dihapuskan. Identitas gender adalah bagian penting dari kebebasan personal, pentingnya untuk memahami pengalaman manusia, dan juga hal yang paling penting adalah dalam pikiran publik untuk mengenai kelompok yang mengalami ketidakadilan. Solusi sejati bukanlah menghapuskan identitas gender, tetapi menghapuskan stereotip bias sosial dan juga struktur yang menciptakan diskriminasi tersebut. Dunia ini akan berubah kepada dunia yang mengalami atau menyeragamkan identitas manusia, tetapi dunia yang menghormati keberagaman dan juga membaca ketidakadilan yang dapat diperbaiki. Dengan demikian, kami berdiri untuk menolak kasus ini. Terima kasih. Selamat siang, Dewa Judi dan juga hadirin sekalian. Saya sebagai pembicara satu dari Kopi Government Hasil untuk memberikan tanggapan kritis terhadap argumen dari pihak oposisi, sekaligus memberikan tanggapan baru yang belum dijelaskan oleh Opening Government. Yang pertama, Ibu Opening menyampaikan menghapus identitas gender dengan menghilangkan kebebasan berekspresi. Berulang kali menyatakan bahwa identitas gender adalah pilihan pribadi yang bermakna, sehingga penghapusannya dianggap sebagai penyeragaman. Ini adalah bentuk mikroseksi besar yang kita bilangkan bukan identitas personal, tapi kategori sosial yang bersifat hierarkis seperti laki-laki dan juga perempuan, maskulin, feminin. Dunia terbaik identitas gender versi kami adalah orang tetap bebas mengekspresikan diri dengan cara apapun. Orang telah bisa dengan feminin, maskulin, ataupun namun tidak diklasifikasikan secara sistematis. Yang ketiga, yang hilang adalah kewajiban sosial untuk dimasukkan ke dalam kerajaan tertentu. Jadi dunia oke dan juga CD justru melindungi kebebasan ekspresi bukan membatasinya. Yang kedua, IMO keliru bahwa diskriminasi tidak bergantung pada label gender. OO menyatakan diskriminasi jadi karena pola pikir manusia bukan label gender. Namun pola pikir itu justru muncul karena ada kategori sosial yang kemudian diberi nilai. Tanpa kategori laki-laki dan juga perempuan, tidak ada dasar untuk menciptakan peran gender kaku, standar maskulinitas atau femininitas. Relasi kuasa patriarki, hierarki sosial berbasis gender. Jadi menegaskan bahwa Anda tidak bisa menciptakan diskriminasi berbasis gender tanpa adanya gender. Stereotip lahir dari kategori bukan sebaliknya. Yang ketiga, OO sangat mengkhawatirkan bahwa negara tidak bisa membuat kebijakan. OO berulang kali menegaskan bahwa tanpa gender kebijakan sosial akan buta. Pembicara OE juga sudah menjawab sebagian, tetapi kami ingin menutup celahnya, yaitu yang digunakan pemerintah untuk kebijakan KDRT, kesehatan, dan sebagainya. Bukan gender, tapi data biologis, tingkat kerentanan, dan juga faktor sosial ekonomi. Contoh, layanan kehamilan
bukan perempuan. Contohnya, kekerasan seksual dapat dibedakan berdasarkan pola makanan, bukan pada gender. Jadi, mengasumsikan bahwa tanpa gender negara tidak punya informasi apa-apa. Padahal gender menawarkan sistem data berbasis fungsi, bukan biologis, perilaku sosial, dan juga potensi resiko yang justru lebih akurat daripada kategori laki-laki atau perempuan. Dunia tanpa identitas gender menghasilkan transformasi institusional yang mustahil tercapai hanya dengan menghapus stereotip. Beberapa kali menyarankan solusi menghapus stereotip bukan identitas gender. Masalahnya, stereotip itu tidak mungkin dihapuskan jika struktur yang diciptakannya masih ada. Berikut adalah argumen utama dari kelompok kami. Yang pertama, identitas gender menciptakan struktur keutuhan dan juga kerugian yang bersifat otomatis. Dengan adanya label gender, ruang ganti dipisah, standar pakaian, bedakan ekspektasi, perilaku gender ditanamkan sejak kecil. Bagian kerja domestik digunakan oleh norma gender. Ketika struktur ini masih hidup, stereotip akan selalu lahir kembali meski sudah dihapuskan. Yang kedua, dunia tanpa identitas gender hapus default bias. Dalam masyarakat saat ini, apapun yang tidak diberi label dianggap maskulin dan juga feminis dianggap penyimpangan. Itulah kenapa perempuan sudah nekat, laki-laki dibatasi secara emosional dan juga minoritas gender dilecehkan. Dengan menghapus identitas gender, maka tidak ada lagi posisi default. Setiap manusia setara pekerjaan dan juga peran keluarga dan sifat tidak dikategorikan sebagai maskulin atau feminin. Bias otomatis sosial yang menentukan satu kelompok menjadikan dari apa struktur. Ini bukan hal yang dapat dicapai hanya dengan regulasi seperti yang inginkan. Ini merupakan perubahan sistematik. Yang ketiga, dunia gender menghilangkan proses gender polisi yang selama ini mengekang semua orang. Saat ini laki-laki diawasi agar tidak terlalu lembut, perempuan diawasi agar tidak terlalu kuat, orang non-bina diawasi karena dianggap tidak cocok dengan dua kategori tersebut. Dengan tidak adanya gender, maka tidak ada alasan dunia sosial tanpa gender menciptakan generasi baru yang penuh dan bias internal. Yang keempat, dunia tanpa gender menciptakan generasi baru yang penuh dan bias internal. Hanya berbicara tentang masalah generasi sekarang, jadi bicara tentang solusi jangka panjang. Jika kita dapat mempertahankan identitas gender, generasi berikutnya tetap tumbuh dalam sistem laki-laki dan perempuan dengan peran tertentu. Stereotip akan muncul kembali secara signifikan. Jika kita menghapus identitas gender, pertama, anak-anak tidak tumbuh dengan kategori sosial yang membatasi mereka. Kedua, identitas personal berdasarkan karakter, bukan lagi label. Yang ketiga, masyarakat jangka panjang lebih egaliter dan juga bebas. Inilah keuntungan struktural yang hanya CG hadirkan. Jadi kesimpulan dari CG pembicara satu bahwa WHO ingin memperbaiki dunia di atas fondasi yang tetap, yaitu identitas gender itu sendiri. CG ini mengganti fondasinya dengan menghapus identitas gender. Jadi kesimpulan dari kami adalah diskriminasi, kehilangan dari strukturnya, kebebasan personal dan menghapuskan bias sosial jangka panjang yang berhentikan, pembangunan kebijakan menjadi lebih akurat dan juga berbasis data kebetulan dan label. Dunia tanpa identitas gender bukan hanya mungkin, tetapi lebih adil, lebih bebas dan juga lebih manusia. Selamat siang kepada para hadirin yang terhormat dan semoga saya hadir sebagai pembicara satu untuk menutup posisi dan menyampaikan penolakan kami terhadap pernyataan bahwa ini memiliki dunia tanpa identitas gender. Ini pemerintah, Turki dan CG terus-menerus memasukkan solusi dan ekstrim yang merusak, menghapus identitas gender sebagai cara menyelesaikan masalah mendasar. Kami dari sisi menyangkut soal proposal ini adalah kesalahan dan menganalisis situasi dan bahwa pandangan etis yang dengan isu yang disampaikan. Yang pertama, tanggapan terhadap poin utama dari OP atau CG gender sebagai sumber diskriminasi. Kita menimbang seluruh argumentasi mereka berdasarkan satu anggapan identitas gender sebagai penyebab utama diskriminasi. Kami menolak anggapan ini. Diskriminasi tidak muncul karena adanya kategori, tetapi karena perilaku sosial yang memberikan nilai lebih pada kategori, sementara pandangan yang lain. Seperti yang dijelaskan oleh kelompok diskriminasi yang berbasis ras, kelas, dan agama bisa saja terjadi tanpa adanya kategori gender.
Faktor utama diskriminasi adalah rasa sosial, ketidakadilan struktural, dan hierarki kekuasaan yang selalu mencari cara baru untuk membedakan meskipun laki-laki dan perempuan dihilangkan. Menghilangkan identitas gender hanya menyentuh bicara dan logika individual yang seharusnya mendapatkan dunia. Pernyataan Cynthia menyatakan stereotip tidak akan hilang jika struktur yang membangunnya tetap ada dalam upaya manipulasi. Kami setuju bahwa struktur tersebut harus diubah. Namun patriarki, ketidakadilan upah, dan kekerasan seksual adalah produk dari relasi kekuasaan yang digerakkan oleh ideologi. Bukan karena identitas gender, tetapi dalam dokumen resmi. Solusinya sejati adalah merombak keseluruhan tersebut, bukan mengeliminasi kategori orang yang terdampak. Yang kedua, menegakkan prinsip utama oposisi identitas gender adalah kebebasan pribadi. Tim pemerintah nampaknya berubah. Tim pemerintah nampaknya belum memahami esensi dari kebebasan. Jadi berpendapat bahwa dunia tanpa gender akan menjadi tempat di mana ekspresi diri sepenuhnya pribadi dan netral dan ini akan menjadi kebebasan. Ini merupakan kasar untuk mengikuti seragamanitas bukan kebebasan. Kebebasan sesungguhnya memberikan hak kepada individu untuk memilih identitas yang lebih berarti bagi mereka termasuk gender. Negara tidak berwenang memaksa masyarakat untuk tanpa identitas yang mereka anggap unik dalam pemahaman diri mereka. Bagaimana dengan minoritas gender? Jadi tidak memberikan jawaban yang jelas. Individu yang benar gender dan transgender harus mengaku identitas gender asli mereka. Bukan untuk menurutnya, usulan pemerintah yang harus ini menghapus seluruh bentuk identitas gender yang pada akhirnya menunjukkan upaya minoritas gender untuk pengakuan. Yang ketiga, kekurangan signifikan. Kebijakan publik dan dalamnya melakukan ada diskriminasi. Argumen CG mengenai kebijakan publik sangat gagal. Mereka mengklaim bahwa data berdasarkan kelamin biologis dan faktor sosial ekonomis dan cukup. Ini adalah simplifikasi yang berbahaya. Yang merupakan alat ukur yang sangat tepat untuk memetakan ketidakadilan sosial. Ketimpangan penghasilan terjadi karena nilai sosial yang berhubungan dan pekerjaan yang umum juga sekarang perempuan, seperti keperawatan. Dianggap rendah bukan karena faktor biologis dan kekerasan berbasis gender berkala pada norma maskulinitas dan dominan, bukan hanya karena ada bagian ukur reproduksi. Menghapuskan mengarah pada diskriminasi tersembunyi. Ketika kita membesar kategori perempuan, kita tidak akan bisa dengan jelas mengetahui siapa yang paling sering mengajukan cuti hamil, siapa yang menunjang pekerjaan rumah, atau siapa yang lebih sering mengalami pelecehan. Kita tidak dapat menyelesaikan masalah yang tidak bisa kita identifikasi. Iwan CG adalah hubungan diskriminasi masih ada, meski tersembunyi, tidak tercatat dan tidak bisa ditangani melalui kebijakan yang efektif. Yang keempat, solusi pemerintah adalah aktif reformasi. Tim pemerintah menyanyi bahwa identitas gender adalah solusi mendasar untuk jangka panjang, namun kami memiliki pandangan berbeda. Kami berpendapat bahwa menghapus stereotip dan memperbaiki struktur sosial adalah solusi reformasi yang bertanggung jawab. Kami berkomitmen untuk melindungi hak individu atas identitas mereka sambil melalui prasangka yang menekan. Pendapatan pemerintah adalah solusi yang dihindari masalah daripada menghadapi tantangan sulit dalam mengubah sikap biasa manusia. Mereka memilih jalur lebih mudah, namun represif, yaitu dengan menghapus objek perkara tersebut. Mereka lebih memilih secara agama daripada inklusivitas. Oleh karena itu, Dewan Juri, kami dari pihak penuntut meminta agar pandangan law usulan ini. Identitas gender merupakan bagian penting dari kebebasan individu. Menghapusnya adalah sebuah langkah mundur yang tidak inklusif, akan menghambat kebijakan publik, dan hanya akan membuat diskriminasi menjadi tidak terlakukan menghilangkannya. Dunia yang tidak adil adalah dunia yang berdaya dan memberi daya bebas dan identitas, bukan dunia yang menghilangkannya. Terima kasih. Siang para juri dan hadirin sekalian, saya sudah akan bicara berdua dari Komisi Gubernur akan memperkuat sanksi besar dan dari tim pemerintah serta memberikan regulasi terhadap keagungan tim kuasa pesisir. Sekaligus menunjukkan bendera identitas gender adalah solusi struktural yang paling konsisten, paling inklusif dan paling jauh dampaknya. Pertama, CO selalu memahami esensi. Kami menghapus label sosial bukan eksistensi individu. CO juga ingin melakukan yang sama dengan KO, yaitu bahwa menghapus identitas gender berarti menghapus identitas diri seseorang. Ini salah. Kami tidak pernah
berbicara tentang orang-orang merasa diri mereka feminin dan maskulin atau sebagainya. Yang kami hapus adalah kategori sosial yang bersifat institusional yang diletakkan dalam dokumen negara, digunakan untuk memisahkan ruang fisik, menentukan ekspektasi sosial, dan menjadi dasar untuk patriarki. Seseorang bebas berkata, saya suka ekspresi feminin, saya memiliki karakter keras, tapi yang jelas memang terasa susah hati bahwa ekspresi tertentu dalam feminin atau maskulin dan diberi nilai berbeda. Justru dengan memasukkan sosial gender, ekspresi persoalan menjadi lebih bebas, tidak disesuaikan dengan harapan seksual. Yang kedua, CO mengabaikan fakta bahwa identitas gender bukan sekedar pilihan pribadi, melainkan sebuah keperluasaan. CO berkali-kali mengatakan gender adalah pilihan personal, padahal identitas gender dalam masyarakat kita saat ini bukan objek bebas, tetapi diletakkan sejak lahir, mempengaruhi pendidikan, pekerjaan, relasi sosial menjadi dasar pembentukan norma maskulinitas dan feminitas dan menjadi akar patriarki. CO membandingkan gender dengan kategori lain seperti ras dan agama, tetapi lupa pada fakta kunci bahwa ras dan agama dibentukkan peran domestik, ekspresi emosional, nilai pekerjaan, dan relasi seksual seperti gender. Hanya gender yang membentuk struktur peran sosial secara menyeluruh sejak bayi lahir. Karena itu, menghapus identitas gender bukan sekedar menghapus kategori, tetapi menghapus kerana kekuasaan yang mengatur hidup manusia dari awal sampai akhir. Yang ketiga, CO salah tentang minoritas gender, justru minoritas paling diuntungkan dalam dunia tentang identitas gender. CO mengatakan bahwa proposal kami menghapus identitas minoritas gender. Kami tegaskan bahwa dunia tanpa identitas gender sama dengan dunia tanpa laki-laki dan perempuan sebagai dua kategori wajib. Artinya tidak ada tekanan untuk klasik sebagai laki-laki atau perempuan, tidak ada ekspektasi maskulinitas atau feminitas yang harus dipenuhi, tidak ada penilaian bahwa seseorang tidak sesuai gendernya, dan tidak ada kebutuhan mengumpulkan administratif seperti yang digantikan atau gender recognition, karena negara tidak lagi memaksa individu memilih kategori. Inilah dunia yang paling bebas dan paling baik untuk seks dan lain sebagainya. Minoritas gender justru memberikan karena adanya kategori gender yang kaku, menghapus kategori nilai yang langsung berminoritas administratif dan sosial itu. Yang keempat, dari bahwa kebijakan itu tidak membutuhkan gender, tapi butuh data fungsional. Saya kembali mengulangi bahwa tanpa identitas gender, data sosial tidak bisa diukur. Ini salah dari segi metodologis. Yang pertama, tidak ada upah dapat dikatakan tanpa menggunakan kategori gender. Karena dengan kerja domestik bukan perempuan, tapi bebas bergerak, perjanjian dalam secara historis, proses pendidikan lebih rendah, dan juga simpel di dalam KPI. Semua ini dapat diukur melalui jam kerja, beban kerja ringan, status ekonomi, proses pendidikan, tanpa perlu menyebut perempuan. Yang kedua, kekerasan seksual dapat dikatakan berdasarkan kerentanan di kategori gender. Faktor kerentanan mengikuti posisi subordinasi, relasi kuasa, seksual ekonomi, ketergantungan finansial, dan struktur rumah tangga. Sebenarnya tidak memprediksi kekerasan terhadap kuasa yang melakukannya. Yang kelima, CO salah menunjuk pemerintah menghindari masalah, justru juga mengoperasinya. CO menganggap bahwa solusi kami menghindari masalah ini justru kebalikannya. CO ingin memperbaiki dunia dengan mempertahankan fondasi yang rusak, jadi sebagai kategori wajib. Kami menunjukkan bahwa secara relatif tidak bisa hilang tanpa menghapus struktur pembentukannya. Dia sudah bisa hilang jika dalam kategori dengan nilai berbeda tetap ada, dengan kaki patriarki melekat pada struktur gender, bukan pada gender saja. Kesimpulannya, tim Consumer Association mencoba memproteksi kebebasan, tetapi gagal memahami bahwa kebebasan tidak mungkin ada selama masyarakat masih menggunakan kategori gender yang mampu dan hierarkis. Kami menunjukkan bahwa pertama, diskriminasi berbasis gender tidak dapat hidup tanpa perbedaan gender. Yang kedua, ekspresi personal dalam bebas tentang kategori sosial. Yang ketiga, jaga tentang aturan dengan data fungsional. Yang keempat, mengenai gender justru paling aman dalam gender yang gender. Yang kelima, perubahan struktural dan tempat yang mungkin melalui penghapusan kategori gender. Dengan alasan-alasan tersebut, kami di Konsumen memberikan menyakini bahwa dunia akan identitas gender adalah dunia yang paling inklusif dan paling manusiawi. Terima kasih. Selamat siang, yang terhormat Dewan Juri rekan-rekan wanita dan juga seluruh hadirin sekalian. Saya berdiri di sini sebagai pembicara penutup tingkat oposisi, dan kami ingin tegas menolak mosi yang diajukan oleh pemerintah.
Inti dari tawaran di pemerintah adalah mereka akan menghilangkan masalah diskriminasi dengan cara menghilangkan identitas diri. Ini adalah penawaran yang sangat berbeda. Mereka menyajikan kebebasan dengan harga yang terlalu mahal, yaitu menghapus hak kita untuk menjadi diri sendiri. Solusi kami jauh lebih bermoral. Kita harus memperbaiki sistem yang rusak, bukan menghapus bagian dari kemanusiaan. Fokus saya hari ini sebagai pihak closing oposisi adalah membuktikan mengapa argumen dari pemerintah itu harus ditolak. Yang pertama adalah menghapus identitas itu sama saja menghapus pilihan. Pemerintah mengklaim bahwa mereka hanya menghapus label institusional agar ekspresi kita bebas. Ini adalah logika yang sangat keliru. Identitas adalah hak bagi semua orang, bagi banyak orang, terutama komunitas minoritas yang telah disebutkan tadi yaitu transgender dan juga non-binary. Identitas adalah hasil perjuangan untuk menemukan dan juga memvalidasi diri mereka sendiri. Ketika pemerintah menghapus kategori perempuan ataupun non-binary atau mati lalu dari dokumen dan juga sistem sosial, mereka mengirim pesan bahwa identitas tersebut tidak sah dan juga tidak ada artinya. Pihak pemerintah ingin menghilangkan kewajiban bergender, tetapi yang mereka lakukan adalah menghilangkan pilihan. Kebebasan gender adalah ketika Anda boleh memilih untuk mengidentifikasi diri Anda atau tidak. Argumen itu memaksa semua orang untuk tidak memiliki identitas gender, dan itu adalah bentuk tirani seragam, yaitu memaksa semua orang untuk sama. Hal ini juga sebuah bentuk pengkhianatan minoritas, di mana komunitas minoritas berjuang untuk pengakuan, bukan untuk penghapusan total. Argumen ini secara efektif mengkhianati perjuangan mereka untuk mendapatkan hak dan juga perlindungan hukum. Kemudian, kebijakan yang diajukan oleh pemerintah itu juga merupakan kebijakan buta, di mana kita butuh kategori untuk melawan ketidakadilan. Tim pemerintah gagal meyakinkan kita bahwa kebijakan publik bisa berjalan tanpa identitas gender. Diskriminasi bisa saja punya target. Diskriminasi tidak hilang hanya karena label dihapus. Ia muncul karena prasangka dan juga struktur kekuasaan. Jika gender dihapus, prasangka akan mudah menargetkan jenis kelamin biologis atau ekspresi yang dianggap lemah atau submisif. Ini berarti tim pemerintah hanya mengganti nama masalah bukan menyelesaikannya. Pihak pemerintah juga salah dalam analisis keadilan. Identitas gender adalah alat ukur terpenting kita untuk melihat keadilan. Bagaimana pemerintah bisa tahu ada diskriminasi itu, Pak, jika tidak boleh ada data perempuan? Bagaimana kita tahu bahwa patriarki jika kita tidak diizinkan menyebut siapa yang paling dirugikan di sini? Tanpa identitas gender, ketidakadilan akan jadi tersembunyi, tidak tercatat dan juga mustahil untuk dilawan melalui hukum dan juga kebijakan. Dengan ini, kami menawarkan solusi yang lebih bertanggung jawab dan juga realistis untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil. Dengan yang pertama, memperbaiki akar masalah. Yang menjadi masalah di sini adalah daripada kita menghapus identitas, kita fokus langsung pada menghapus stereotip, prasangka dan juga struktur yang diskriminatif. Ini berarti mengubah budaya dan juga hukum, bukan menghilangkan kategori parameter. Yang kedua yaitu ada perluasan. Perluasan di sini itu bukan berarti penghapusan. Kami mendukung memperluas pengakuan identitas gender akan mencakup non-binary, transgender dan juga lainnya, sehingga semua orang itu bisa mewakili ataupun bisa diwakili dan juga dilindungi. Ini adalah inklusivitas sejati. Kemudian adanya pendidikan kritis untuk generasi baru. Generasi baru itu tidak butuh penghapusan identitas untuk bebas. Mereka butuh pendidikan kritis untuk mengajarkan mereka. Identitas itu beragam dan semua identitas itu tidak sama. Anak-anak itu harus punya bahasa untuk menamai diskriminasi agar mereka bisa melawannya. Jika pemerintah meminta kita membuang kategori gender hanya karena pernah disalahgunakan, kami dari BCO akan menyampaikan bahwa jangan membuang alat yang bisa digunakan untuk kebaikan, namun perbaiki alat itu. Kami dapat memenangkan perdebatan ini karena kami menawarkan solusi reformasi yang berintegritas. Kami mempertahankan kedaulatan individu. Kami melindungi instrumen keadilan dan juga kami menjamin bahwa diskriminasi dapat dilihat dan juga dilawan. Keadilan tidak dicapai dengan menghapus identitas. Keadilan dicapai dengan memperdayakan setiap orang untuk diakui. Kami bisa untuk melakukan ini dan kami bangga menjadi tim Terima kasih.